这么护下去，你这个族长也不要干了。你敢休我？不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，父亲为你亲自洗刷今日之主。丹王古河那种货色，在我眼里其实也就是个屁罢了。老师，不知您老人家怎么称呼Oke guys, apa kabarnya? Hari Minggu yang membahagiakan buat kita semua karena sesuai dengan pengumuman yang udah Cakra Diva sampein juga di beberapa video. Hari Minggu ini season spesial BTTH alias Battle Choke the Heaven telah dirilis. Nah, kalau dilihat sekilas dari judulnya, kemungkinan BTTH spesial ini bakal nyeritain tentang awal mula Donghua ini, tepatnya masa lalu Yolo alias Yochen, guru kesayangan Shoyan yang akhirnya akan nyambung juga dengan cerita season 1 Donghua ini. Ya, sekalian remake season 1 lah ya, berhubung pas itu grafiknya masih belum nendang gitu. Masih inget kan gimana season pertamanya? Yang lupa bolehlah dibuka lagi alur pembahasan yang udah Cakra Diva buat. Oke lah, jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, season spesial ini akan menceritakan masa lalu Yolo yang dikhianati oleh muridnya sendiri yang akhirnya membuat roh Yolo harus terjebak ke dalam sebuah cincin dan mempertemukannya dengan murid baru alias Shoyan. Kayak apa tuh cerita lengkapnya? Langsung aja lah kita terobos. Oke guys, di awal episode pertama season spesial ini sepertinya kita dibawa kembali ke masa lalu, tepatnya di masa-masa Yolo masih muda dan hidup dengan wujud fisiknya. Di cuplikan masa lalu ini kita langsung disuguhi dengan adegan baku hantam antara Yolo bersama muridnya yang bernama Han Feng melawan Mugu. Mugu dengan telapak tangan ungu raksasanya terus menekan Yolo, namun berhasil dihalau dengan api abnormal milik calon guru Shoyan tersebut. Ternyata serangan itu hanyalah alat untuk mengalihkan perhatian Yolo karena Mugu sebenarnya berniat untuk menargetkan Han Feng yang masih berada di bawah, dan ketika Yolo disibukkan dengan tekniknya, Mugu langsung mengeluarkan tombaknya dan melesat dengan cepat ke arah Han Feng. Melihat muridnya berada dalam bahaya seperti itu, tentu saja Yolo langsung panik dan dengan cepat berdiri di hadapan Han Feng untuk menahan serangan Mugu. Hingga tiba-tiba tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Han Feng malah menusuk tubuh gurunya sendiri dengan pedangnya. Mugu yang berada nun jauh di sana hanya tersenyum-senyum penuh arti dan menyampaikan bela sungkawanya kepada Yolo yang akhirnya harus menerima pengkhianatan pedih dari murid yang sudah dia besarkan dengan tangannya sendiri. Yolo hanya bisa menatap nanar pada pedang Han Feng yang telah menghujam ulu hatinya. Ternyata Han Feng merasa tidak terima karena Yolo tidak pernah menurunkan teknik pembakaran rahasianya kepada Han Feng. Yolo benar-benar tidak menyangka seorang murid yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri akan mengkhianati gurunya hanya karena sebuah keahlian. Namun tampaknya mata Han Feng telah dibutakan dengan amarah dan kebencian. Tanpa memiliki iba sama sekali, tangan murid jenius yang dibangga-banggakan Yolo itu akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Sekarang kita move on ya ke masa depan alias masa-masa Shoyan tumbuh di keluarga Xiao yang awalnya digadang-gadang sebagai pemuda paling jenius, tapi tiba-tiba mengalami kemunduran doki yang sangat parah dan akhirnya dianggap tidak lebih dari seonggok sampah oleh orang-orang di keluarganya. Malam itu Shoyan juga mendengar bagaimana para tetua keluarga Xiao menghardik ayahnya Xiaozan karena telah membuang-buang sumber daya keluarga hanya untuk dirinya. Bahkan dua tetua itu mengatakan jika Xiaozan terus berbuat tidak logis hanya karena mengedepankan perasaan sebagai ayah, maka Xiaozan tidak lagi pantas menyandang gelar sebagai kepala keluarga. Dengan penuh emosi, Shoyan pun kembali ke kamarnya dan berusaha melatih kembali dokinya. Namun hal yang sama selama 3 tahun terakhir terus terulang, di mana Shoyan belum juga berhasil melatih dan memasukkan doki ke dalam tubuhnya, hingga membuat Shoyan begitu frustasi. Belum selesai satu masalah, Shoyan mendapat pesan bahwa ayahnya meminta dirinya untuk pergi ke aula utama keluarga karena ada orang dari keluarga Nalan yang akan datang. Nah, disinilah remake adegan pembatalan pertunangan oleh Nalan Yanran karena kabar menurunnya kemampuan Shoyan akan dimulai. Tidak hanya Nalan Yanran, kita bisa melihat bahwa Shoyan memang benar-benar direndahkan derajatnya, bahkan oleh orang-orang keluarganya sendiri termasuk dua tetua.
Untungnya Xiao Yunser, si kekasih masa kecil Xiaoyan, selalu ada untuk membela Xiaoyan dan menyelamatkan GG kesayangannya itu dari penghinaan yang diberikan oleh orang-orang keluarga Xiao. 女纳兰嫣然前来拜见。 Selesai adegan malu mempermalukan itu, seorang gadis muda seusia Xiaoyan maju menghadap Xiao Zhan dan memberikan hormat basa-basi sekilas kepada sang kepala keluarga Xiao. Awalnya sih, Xiao Zhan sangat bahagia menyambut kedatangan Nalan Yanran yang masih ia anggap sebagai calon mantu. Sampai tiba-tiba Geye selaku salah satu tetua di Sekte Yunlan ikut-ikutan maju dan akhirnya mengumumkakan tujuan kedatangan mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengajukan pembatalan pertunangan. 解除婚约。 Dalam budaya benua Doki, seorang perempuan yang telah ditunangkan namun datang secara langsung membatalkan pertunangannya sendiri mengartikan penghinaan besar untuk keluarga pihak lain. Karena itulah Xiao Zhan tidak bisa menahan emosinya dan mengeluarkan ledakan energi besar memenuhi aula utama keluarga Xiao. Bukan hanya penghinaan untuk keluarganya yang paling membuat Xiao Zhan tidak terima, tentu disebabkan karena orang yang direndahkan secara terang-terangan oleh Nalan Yanran adalah putra bungsunya sendiri. 今日悔婚之事，纳兰老爷子可曾答应？ Setelah diperingatkan oleh tetua keluarga, Xiao Zhan berusaha keras menahan emosinya dan memastikan pada Nalan Yanran tentang pendapat kepala keluarga Nalan alias Nalanji tentang pembatalan pertunangan ini. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu, Nalanji tidak pernah sekalipun menyetujui pembatalan pernikahan antara Yanran dan Xiaoyan. Namun Yanran yang sudah dilatih oleh master muda Sekte Yunlan mengambil tindakan secara pribadi karena merasa berhak memutuskan jalan hidupnya sendiri termasuk dalam urusan pernikahan. 言儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。 Berhubung Tuan Putri keluarga Nalan sekaligus penerus ketua Sekte Yunlan itu sudah membulatkan tekad, Xiao Zhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun secara status dan kekuatan, Yanran memang berada jauh di atas putranya. Karena itulah, Xiao Zhan tidak bisa berbuat apa-apa dengan penghinaan ini, dan akhirnya dengan terpaksa menyetujui permintaan Yanran. Geye selaku ketua Sekte Yunlan pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sikap pengertian Xiao Zhan dan memberikan pil pengumpul ki yang dibuat langsung oleh Raja Pil Guhe sebagai imbalan. Tapi ternyata... 隔夜老先生，你还是把丹药收回去吧。 Tapi ternyata Xiaoyan sudah tidak bisa menahan diri atas penghinaan yang diterima oleh ayahnya malam ini. Meskipun sesepuh keluarga sudah memperingatkan Xiaoyan agar tidak banyak bicara, Xiaoyan tidak bisa menerima perintah itu karena dia tahu bagi sesepuh sekte dirinya hanyalah sampah keluarga yang tidak bisa apa-apa. Namun bagi ayahnya penghinaan untuk anaknya sendiri tentu bukan beban yang mudah untuk dipikul. Setelah meminta izin kepada ayahnya, Xiaoyan pun dengan berani mengonfrontasi Yanran secara langsung dan dengan tegas mengatakan ayahnya tidak akan pernah menyetujui pembatalan pernikahan karena rencana ini dibuat oleh masing-masing kepala keluarga. Jika Yanran membatalkan begitu saja secara sepihak, sama saja Tuan Putri Sekte Yunlan itu tidak menghargai leluhurnya. 你究竟想怎样才肯解除婚约？ Namun bukannya menyesali perbuatannya, Yanran malah semakin sengit merendahkan derajat Xiaoyan dengan menawarkan lebih banyak pil pengumpul ki, juga memberikan posisi sebagai murid Sekte Yunlan untuk dilatih dokinya. Bahkan Yanran juga mencatut nama Yun Yun yang telah memberikan restu tentang pembatalan pernikahan ini dan memperjelas betapa Xiaoyan itu sama sekali nggak level untuk Tuan Putri keluarga besar, bin calon ketua sekte terbesar di Kekaisaran Jiama seperti dirinya. 你也很清楚我们之间的差距，我们基本没什么希望。 Melihat betapa terpukul dan malunya Xiao Zhan dengan keputusan sepihak yang dia ambil akhirnya membuat Yanran berusaha menekan egonya dan menarik kembali pembatalan pernikahan antara Xiaoyan dengan dirinya. Namun Yanran menambahkan penarikan ini bersifat sementara dan Yanran hanya bisa menundanya selama 3 tahun. Jika dalam 3 tahun Xiaoyan berhasil mengalahkannya, maka nama Xiao Zhan pun dapat pulih kembali. Namun jika Xiaoyan tidak berhasil mengalahkannya, maka Yanran tidak punya pilihan selain membatalkan pernikahan di muka umum yang mengartikan nama baik keluarga Xiao akan semakin tercoreng. 若非婚约，本少爷根本瞧不上你半分。 Meskipun Xiao Zhan terus mengkhawatirkan kondisi Xiaoyan yang masih mengalami penurunan doki, nampaknya putra bungsunya itu tidak memiliki ketakutan sama sekali dalam menyikapi tantangan yang diberikan Yanran kepadanya. Xiaoyan yakin bahwa dalam beberapa tahun dia bisa menjadi lebih kuat dan membuktikan kalau sikap egois Yanran hari ini yang membuat ayahnya menanggung malu akan membuatnya kena mental 3 tahun kemudian. 30年河东，30年河西，莫欺少年穷。
Diceramai sedemikian rupa oleh seonggok sampah seperti Xiaoyan tentunya membuat Yanran kesal bukan kepalang. Dengan penuh percaya diri, Yanran mengumbar janji jika Xiaoyan benar-benar mengalahkannya dalam 3 tahun lagi, maka Yanran bersumpah akan menjadi pengikutnya. Berhubung dua muda budi ini sudah sama-sama tersulut emosi, Xiaoyan pun juga tidak mau menahan diri lagi. Bahkan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu membuat surat cerai dadakan yang menyatakan bahwa dirinya lah yang mengusir Yanran dari keluarga Xiao. 你敢休我！ 不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，父亲为你亲自洗刷今日之辱。 Berhubung Yanran telah mengungkapkan tujuan dan penghinaannya kepada keluarga Xiao, Xiaozan pun meminta putri keluarga Nalan itu untuk segera pergi dari kediamannya. Tepat sebelum Yanran meninggalkan aula utama keluarga Xiao, Sun Er memberikan peringatan kecil kepadanya dan berharap Yanran tidak akan menyesali perbuatannya hari ini di masa depan karena telah menginjak-injak harga diri Xiaoyan. 斗气大陆很大，比云云强横的人并不少。 4年之后，我会找你。 Setelah pergi dengan percaya diri dari aula utama, kini Xiaoyan tidak bisa menahan air mata kesedihannya, mengingat kembali bagaimana rasa malu yang ditanggung ayahnya karena perbuatan Yanran beberapa waktu yang lalu. Apalagi perbuatan Yanran itu juga tidak bisa dipisahkan dari kemampuannya yang terus menurun selama 3 tahun ini. Ketika itulah Xiaozan datang menghampirinya dan meminta Xiaoyan tidak menyalahkan diri sendiri. 只要咬牙坚持下去，总会找到解决的办法，明白吗？ Xiaozan yakin jika putranya akan terus berkembang dan benar-benar menjadi kuat seperti yang dia katakan. Satu-satunya yang harus dilakukan Xiaoyan hanyalah terus berlatih dan berusaha karena Xiaozan yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan beberapa tahun dari sekarang putra bungsunya itu akan kembali menjadi sosok pemuda jenius yang dia kenal 3 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan pil obat yang ayahnya beli dengan harga mahal di pelelangan keluarga Meteor, Xiaoyan pun menatap punggung kepala keluarga Xiao itu dengan sedih. Namun tiba-tiba suara misterius mengagetkannya. 小娃娃，看来你需要帮助啊！ 谁在讲话？ Setelah bersuara terus-terusan barulah Xiaoyan sadar jika suara misterius yang dia dengar itu berasal dari dalam cincin yang dia mulai pakai sejak 3 tahun yang lalu. Betapa terkejutnya Xiaoyan saat cincin di tangannya itu mengucapkan terima kasih atas persembahan Doqi yang diberikan Xiaoyan selama 3 tahun, yang mengartikan hilangnya kekuatan dalam tubuhnya selama 3 tahun belakangan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh cincin antah berantah tersebut. 也算是你我之间的缘分吧。 给我滚！ Mengetahui sumber dari kesulitan dan penghinaan yang terus dia dapatkan selama 3 tahun ini tentu saja membuat Xiaoyan sangat emosional dan tanpa pikir panjang membuang cincin hitam itu ke danau. Tapi ternyata cincin itu tidak pergi begitu saja dan malah kembali bersamaan dengan cahaya putih melayang ke udara yang berangsur-angsur membentuk wujud seorang laki-laki paruh baya dengan rambut putih panjang alias YOLO. 小娃娃，用不着这么暴怒吧？ Meskipun YOLO terus berusaha menjelaskan alasan kenapa dia harus menyerap Doqi Xiaoyan, tampaknya tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak mau berurusan lagi dengan YOLO. Begitu pula, YOLO tidak bisa menyerah dengan cepat karena seseorang dengan jiwa kuat seperti Xiaoyan sangat dia perlukan. Nah, diputarlah otak YOLO untuk menarik perhatian Xiaoyan. Hingga akhirnya, YOLO mengatakan bahwa sebuah ketidakmungkinan untuk mendapatkan kembali kemampuan Xiaoyan yang hilang hanya dengan berlatih seorang diri. Mendengar hal yang cukup logis itu tentunya membuat Xiaoyan mau tidak mau berpikir ulang dan menanyakan apakah YOLO mempunyai solusi lain untuknya menjadi lebih kuat? 难道你有什么办法？ 或许吧。 Akhirnya Xiaoyan pun memberikan YOLO kesempatan untuk membantunya mengumpulkan Doqi dalam 1 tahun. Jika YOLO berhasil membantunya, maka Xiaoyan tidak akan keberatan untuk memberi maaf kepada YOLO atas 3 tahun penghinaan yang dia dapatkan. Meskipun begitu, nampaknya Xiaoyan masih belum terlalu yakin dengan janji-janji manis YOLO. Sampai Pak Tua itu mengaku jika dirinya adalah pembuat pil yang bahkan jauh lebih kuat daripada Gu He dari Sekte Yunlan. 所说的丹王古河那种货色，在我眼里其实也就是个屁罢了。 Dengan demikian kesepakatan antara Xiaoyan dan YOLO pun dapat diselesaikan di mana YOLO dapat terus menetap di cincin Xiaoyan untuk sementara waktu. Di sisi lain YOLO juga harus berjanji untuk mengembalikan jiwa tempur alias Doqi Xiaoyan dalam waktu 1 tahun.
Nah, agar Yolo bisa membantu Shoyan memulihkan dokinya, pembuat pil itu meminta Shoyan menjadikannya guru karena tidak mungkin dia mengajari seseorang yang bukan muridnya. Ya, karena sudah kepalang jadi dan tidak punya banyak pilihan, akhirnya Shoyan pun menjadikan Yolo sebagai gurunya. 老师，不知您老人家怎么称呼？ Besoknya Shoyan ditemani oleh Dek Sun-er pergi ke pasar obat keluarga Xiao untuk mendapatkan beberapa bahan yang bisa dimurnikan oleh Yolo. Beberapa lama berjalan-jalan mengitari pasar, Shoyan menyadari jika entah kenapa pasar itu terasa tidak seramai dahulu. Di saat yang sama tiba-tiba saja datanglah Jia Leo dari keluarga Jia Le ke dalam pasar dan mencari gara-gara dengan Shoyan. Jia Leo memanggil Shoyan dengan sebutan pecundang dan mengatakan jika Shoyan berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit pecundangnya, mungkin Shoyan bisa mencarinya ke pasar keluarga Jiali yang lebih lengkap dan murah. Melihat Shoyan berada dalam suasana hati yang sangat buruk, Yolo pun meminta Shoyan untuk menjernihkan pikirannya dan fokus kepada tujuannya untuk mengembalikan dokinya. Ketika itulah Yolo mengungkapkan jika dia memiliki obat pemulihan yang kuat, namun mendapatkan bahan resep dan pemurniannya harus dilakukan oleh Shoyan sendiri. Meskipun Shoyan tidak begitu mengerti dengan keahlian meramu obat ini, demi menjadi kuat dengan cepat Shoyan pun menerima tawaran Yolo untuk berlatih memurnikan obat. Dengan demikian pelatihan neraka yang disusun oleh Yolo untuk Shoyan pun dimulai. 等你升到斗者，我便传授于你。 Sebagaimana yang sudah terjadi di episode sebelumnya, upaya keluarga Jiali menguasai kota Wutan semakin menjadi-jadi. Tidak hanya Liu Xi, kini Aoba pun mendekatkan dirinya kepada keluarga Jiali untuk sama-sama menghancurkan posisi keluarga Xiao di kota Wutan. Jiali selaku kepala keluarga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Liu Xi karena bantuannya sekarang keluarga Jiali bisa mendapatkan kekuatan lebih besar. Namun ternyata Liu Xi tidak mau memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Ahli obat itu meminta keuntungan 50% yang artinya keuntungannya sendiri akan jauh lebih besar daripada Jialibi dan Aoba. 要是你们嫌价格高，那我去给萧家炼药好了。 Meskipun permintaan Liu Xi sebenarnya sulit diterima, tapi karena bapak mesum itu mengancam akan berpaling ke keluarga Xiao, Liabi pun tidak punya pilihan selain mengiyakan permintaan Liu Xi tersebut. Mendengar ayahnya membuat keputusan yang sangat merugikan, tentunya Liao memprotes dengan keras. Barulah kemudian Liabi mengemukakan rencananya, yaitu untuk mempertemukan Liu Xi si penggila wanita itu dengan Sun-er agar menambah motivasi Liu Xi untuk menghancurkan keluarga Xiao. 听说萧家有个女孩叫萧薰儿，之后带柳先生去见见她。 Sementara itu di lain lokasi, Shoyan masih melanjutkan pelatihannya bersama Abah Yao yang sudah berjalan selama setengah bulan. Pelatihan yang begitu keras ini tidak lain dan tidak bukan dilakukan dalam rangka mempelajari pukulan Xijang. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Shoyan pun mulai mampu mengatur kekuatannya dan mengeluarkan pukulan eksplosif tersebut. Setelah Shoyan menguasai pukulan Xijang, Abah Yao pun memulai kuliahnya dengan menjelaskan berbagai teori kekuatan pembuat obat. Biasanya, seorang ahli obat akan menggunakan api untuk memurnikan resep obatnya. Nah, warna api yang dimiliki ahli obat inilah yang akan menunjukkan level kekuatan dari ahli obat yang bersangkutan. Mendengar teori ini, Shoyan jadi tertarik mengetahui apakah warna api yang dimiliki oleh Yolo, dan ternyata... Betapa terkejutnya Shoyan saat melihat api berwarna biru samar yang dimiliki oleh Yolo. Api biru kayak warna putih ini tidak ada dalam warna normal api doki seorang ahli obat, yang mengartikan bahwa Abah Yao memiliki api langka atau api abnormal yang tidak dimiliki oleh ahli obat lain. Api langka sendiri bisa meningkatkan level ahli obat sampai tingkat yang tidak bisa ditentukan, bahkan membuat petarung biasa tidak berani menantangnya. Menurut penjelasan Yolo, api biru perak miliknya disebut sebagai api dingin tulang yang juga merupakan api langka peringkat ke-11 yang bisa memberikan pemiliknya keahlian tingkat dewa. 嗨，不过这些都离你108000里呢。 Melihat warna api langka di depan matanya tentu membuat ambisi Shoyan semakin menggebu-gebu, meskipun Abah Yao sudah menjanjikan akan mengajari satu teknik api dingin miliknya saat kemampuan Shoyan sudah cukup. Murid fuckboy ini malah ngelunjak dan meminta Yolo menurunkan keahlian tingkat dewa itu kepadanya. Tentu saja permintaan itu langsung dijawab dengan semprotan oleh Yolo dengan ganas. Lah, enak aja main diturunin, emangnya buku paket punya kakak kelas. Melihat wajah muridnya yang jadi kucel seperti sebelum disetrika, Abah Yao pun berusaha menghibur Shoyan dan menceritakan satu keahlian unik lain yang tidak kalah dengan keahlian tingkat dewa, dan keahlian itu adalah... 黄阶低级。老
老头，你耍我！ Sudah cukup membuat muridnya kesal, Abah Yao menjelaskan lebih lanjut meskipun Xiaoyan mempelajari teknik atribut api dari tingkat Huang atau api kuning, teknik-teknik itu bisa berkembang seiring dengan meningkatnya kekuatan seorang ahli obat. Ya, meskipun Yolo belum pernah mengalaminya secara langsung, tapi guru Xiaoyan itu yakin dengan latihan yang benar keahlian pasti dapat berkembang. Yang menjadi fokus Abah Yao saat ini adalah meningkatkan level Dou Xiaoyan menjadi Doze atau level petarung. 你那小女友还真是放你不下。 Ketika dua guru dan murid itu masih saling berdiskusi, datanglah kekasih kecil Xiaoyan alias Sun Er yang nampaknya tidak bisa lama-lama meninggalkan GG-nya. Sun Er datang dengan wajah panik menyadari luka-luka bekas sabetan Yolo di tubuh Xiaoyan. Tapi berhubung keberadaan Yolo adalah rahasia ilahi, Xiaoyan pun berbohong dengan mengatakan luka-luka itu hanyalah bekas biasa dari latihan kerasnya. Mengetahui betapa keras Xiaoyan berlatih hingga meninggalkan luka sebanyak ini tanpa pikir panjang, Sun Er mengusap luka-luka Xiaoyan dengan penuh perhatian, membuat jiwa kefakboyan Xiaoyan kembali bergejolak dan tidak dapat memalingkan pandangannya dari paras cantik Sun Er. Bahkan Sun Er mempersilahkan Xiaoyan beristirahat di atas pangkuannya agar dia bisa membantu Xiaoyan mengobati luka-lukanya dengan lebih leluasa. Ya, emang gak ada obat lah kefakboyan dari para tetua geng fuckboy ini. Saking enaknya tiduran di pangkuan Sun Er, Xiaoya pun sudah tertidur pulas dan tidak sadar kalau Sun Er memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalirkan energinya ke tubuh sang pujaan hati yang secara tidak langsung membantu Xiaoyan meningkatkan levelnya. Dan benar saja, begitu terbangun dari tidurnya kini Xiaoyan sudah mencapai Dozi Qi level ke-9 yang artinya tidak butuh waktu lama untuk Xiaoyan mencapai level Doze. Sayangnya kebahagiaan Xiaoyan tidak berlangsung lama karena Sun Er mengabarkan jika kondisi keluarga Xiao semakin terpuruk seiring dengan pelanggan pasar yang mulai beralih ke pasar obat Jiali. Bahkan sekarang keluarga Jiali juga berani dengan terbuka membuat masalah di pasar keluarga Xiao karena menganggap keluarga Xiao sudah lebih rendah daripada mereka. 立刻回城去方氏看看。 Karena tidak bisa menunggu lebih lama dan membiarkan keluarga Jiali bersikap lebih seenak-enaknya, Xiaoyan pun memutuskan kembali ke kota untuk memeriksa pasar secara langsung. Sementara itu di kota Wutan terlihat jelas jika pasar keluarga Jiali memang menjadi berkali-kali lipat lebih ramai dari sebelumnya. Berkat resep pil buatan Liu Xi, pelanggan-pelanggan pasar keluarga Xiao pun hampir seluruhnya pindah haluan yang membuat pasar keluarga Xiao kini sepi seperti kuburan. Apalagi Liao Ao secara terus-menerus membuat kekacauan yang membuat kondisi pasar semakin tidak kondisif dan akhirnya semakin sepi. 给我继续砸！ 手下留情啊，廖氏大人。 Nah, sesuai dengan rencana Liabi, mereka akan menggunakan Sun Er untuk meyakinkan Liu Xi mempercepat proses penghancuran keluarga Xiao. Salah satunya dengan membuat pasar hancur dengan harapan Sun Er sebagai perwakilan keluarga Xiao akan datang untuk menghentikan mereka. Dan benar saja, tepat sebelum Liao Ao dan antek-anteknya menghancurkan pasar Xiaoyan yang datang bersama dengan Sun Er menghentikan tindakan tersebut dan langsung membuat mata Liu Xi jelalatan melihat gadis cantik di hadapannya. 这女孩莫非就是？ 不错，她就是我跟您说的萧薰儿。 Begitu mengetahui jika gadis cantik yang tiba-tiba muncul itu adalah Sun Er, Liu Xi pun tidak bersedia menunggu lebih lama. Ahli obat andalan keluarga Jiali itu meminta Liao untuk segera membawa Sun Er kepadanya. Nah, bedanya di sini nih guys, kalau di season 1 originalnya kan Liao kayaknya naksir Sun Er dan tidak rela Liu Xi ngebet ceweknya. Di remake ini, Liao tampak anteng-anteng wae, Sun Er dijadikan sesajen buat ahli obat mesum itu. Bahkan Liao dengan senang hati menantang Xiaoyan baku hantam untuk mendapatkan Sun Er sesuai permintaan Liu Xi. 你自己把萧薰儿送过来，待会儿我会对你下手轻点儿。 Karena di mata orang-orang keluarga Jiali, Xiaoyan itu hanyalah sampah Dozi Qi tingkat 3, Liao Ao dan komplotannya pun mulai mengejek Xiaoyan dengan sangat kasar. Liao Ao bahkan meminta Xiaoyan menyerahkan Sun Er dengan patuh, maka dirinya tidak akan menghajar pemuda Xiao itu terlalu keras. Liao Ao juga mengatakan dengan kemampuan sampahnya, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi bunga seperti Sun Er. Xiaoyan mendengar semua kejulitan itu dengan santai, sebelum akhirnya murid Abah Yao itu mengeluarkan senyuman miring dan mulai merapal tapak penghisapnya sebelum menghantam Liao Ao dengan papan batu.
Melihat Liao Ao melayang dengan tiba-tiba seperti itu tentunya membuat Liu Xi dan komplotan keluarga Jiali langsung terkejut terheran-heran. Bahkan tanpa memberi waktu pada orang-orang sok keras itu untuk mencerna apa yang terjadi, Xiaoyan kembali menarik Liao Ao yang masih melayang di udara dengan tapak penghisapnya dan langsung menghajar kepala keluarga muda Jiali tersebut tanpa ampun. Barulah kemudian Liao Ao menyadari jika pemuda yang baru saja mereka juliti dan jelek-jelekan di depan umum itu merupakan Doziki tingkat ke-9, bukan lagi seorang sampah tingkat 3 seperti yang selama ini mereka tahu. Perkembangan Xiaoyan yang sedemikian cepat tentu saja membuat orang-orang keluarga Jiali kena mental berjamaah. Meskipun begitu, Liu Xi yang merasa kemampuannya masih di atas Xiaoyan tidak merasa takut sama sekali. Keinginannya mendapatkan Yunser sudah bulat dan prinsip hidup yang Liu Xi pegang adalah segala sesuatu yang dia inginkan harus dia dapatkan. 你有得不到什么的。六星斗者， Sikap sombong yang ditunjukkan Liu Xi itu ternyata bukanlah omong kosong, karena ternyata tetua obat keluarga Jiali itu merupakan seorang doze tingkat 6 yang levelnya memang jauh berada di atas Xiaoyan saat ini. Begitu mengetahui Xiaoyan berada di tingkat 9 dozeki, Liu Xi sudah merasa memenangkan baku hantam. Bocah keluarga Xiao itu tetap tidak akan berdaya jika harus melawannya, yang mengartikan Xiao Yunser tetap akan menjadi wanitanya. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Liu Xi langsung menerjang Xiaoyan dengan kecepatan penuh dan kepercayaan diri yang terlampau tinggi. Di sisi lain, meskipun Xiaoyan sangat paham jika levelnya masih jauh di bawah Liu Xi, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tentunya tidak bisa tinggal diam melihat kekasih kecilnya mau dirampas paksa oleh om-om cabul seperti Liu Xi. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan merangsek ke depan untuk menahan serangan Liu Xi. Ketika itulah mata Xiaoyan berubah menjadi perak seperti mata Abah Yao, yang menandakan saat ini guru Xiaoyan tersebut tengah menguasai tubuh muridnya. Api kekuningan yang sebelumnya menyelimuti kepalan tangan Xiaoyan kini berubah menjadi warna biru keperakan berupa api tulang dingin yang Abah Yao miliki. Dan akhirnya Xiaoyan langsung sadar jika beberapa detik yang lalu Yolo bertindak menggantikan dirinya. Bagaimanapun Xiaoyan adalah murid Abah, tidak mungkin gurunya itu membiarkan Xiaoyan digebugin sama orang lain seenaknya. Merasa memperoleh dukungan Yolo, kepercayaan diri Xiaoyan pun meningkat. Sebaliknya, Liu Xi merasa sangat tidak terima dihempaskan oleh bocah antah berantah yang masih berada di level 9 dozeki tersebut. Liu Xi bersumpah akan menghancurkan keluarga Xiao dengan resep pil obat miliknya dan memastikan Xiaoyan akan membawa Sun Er kepadanya dengan memohon-mohon agar Liu Xi menyelamatkan keluarga Xiao. 至于薰儿小姐，很期待与你下次的见面。 Mendengar sumpah serapah Liu Xi tentu membuat hati Xiaoyan menjadi panas. Dia menanyakan kepada Yolo apakah gurunya itu bisa membantunya mengalahkan Liu Xi. Bagi Yolo yang merupakan ahli obat tingkat tertinggi, mengalahkan kerucil seperti Liu Xi hanyalah sebatas membalikan telapak tangan. Namun dengan kondisinya sekarang, Yolo menjelaskan bahwa muridnya itu harus mencapai level doze agar bisa menahan lebih banyak energi saat dirinya merasuki tubuh Xiaoyan. 能够承受我更多能量之时，就算灭了整个加列家族，也不在话下。 Dalam rangka menjalankan rencana pembantaian Liu Xi, Xiaoyan pun menyusup ke wilayah keluarga Jiali, tepatnya ke kamar tidur Liu Xi untuk langsung memberikan serangan kejotan. Namun sebelum Xiaoyan mulai bertindak, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu harus menunda tindakannya saat menyadari ada orang lain yang memasuki kamar Liu Xi. 宝贝儿，我回来了。 Betapa terkejutnya Xiaoyan ketika mengetahui jika orang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih kecilnya, Xiao Yunser yang tengah terduduk anggun di atas jendela membelakangi rembulan purnama. Sekali lihat, Abah Yao sudah paham kalau tindakan Sun Er tidaklah berbeda dengan Xiaoyan. Bukan hanya Yolo, Liu Xi pun menyadari jika Sun Er saat ini benar-benar mampu membunuhnya, dan oleh karena itu, tetua obat Jiali itu langsung kocar-kacir memanggil pengawal. Tapi ternyata Sun Er tidak memberikan Liu Xi kesempatan untuk melarikan diri ataupun memanggil bantuan dan langsung menghabisi si bapak-bapak cabul dengan begitu cepat. 真的不能。
Karena berpikir Liu Xi sudah mati, Sun Er pun segera meninggalkan kediaman Jiali dan Xiaoyan berencana untuk melakukan hal yang sama sebelum Yolo mengingatkan jika kemungkinan Liu Xi belumlah mati. Dan benar saja beberapa saat kemudian Liu Xi terbangun dan berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri dengan bantuan pil obat. Alhamdulillah Xiaoyan belum jadi Cao dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghabisi nyawa tetua cabul itu dengan tangannya sendiri. Nah, setelah tujuan dipastikan tercapai, Xiaoyan pun bisa meninggalkan kediaman Jiali dengan perasaan puas. Tapi tiba-tiba... 你究竟是何人？为什么躲在屋子里？不要对他有一些别的念头，不然薰儿不会放过你的。请相信我有说这种话的实力。 Seperti yang sudah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Sun Er mencegat Xiaoyan karena sadar jika entitas asing itu sudah berada di dalam kamar Liu Xi bersamanya. Namun berhubung Xiaoyan mengenakan tudung, Sun Er jadi tidak mengenali GG-nya dan berpikir pria bertudung itu adalah orang dengan kepentingan lain yang berbahaya untuk keluarga Xiao, terutama Akang Xiaoyan. Tanpa banyak babi bu, Sun Er dengan api emas di tangan dan aura menekan langsung bertanya to the point tentang identitas dan kepentingan yang dimiliki oleh pria bertudung. Nah, Yolo menggantikan suara Xiaoyan agar Sun Er tidak sadar kalau pria di hadapannya sebenarnya adalah GG-nya sendiri. Meskipun sudah diancam kalau kekuatannya masih tidak cukup untuk melawan Yolo, Sun Er tampak tetap tidak mau melepaskan pria misterius ini jika pria tersebut benar-benar berbahaya bagi keluarga Xiao. Kini Sun Er mengumpulkan energi di tangan kanannya dan secara perlahan membentuk serupa jarum emas yang membuat Yolo menghela napas panjang. Tampaknya gadis kecil ini benar-benar serius ingin baku hantam dengannya. Dan tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh Xiaoyan. Karena itulah akhirnya Yolo mengaku jika dia membunuh Liu Xi atas permintaan Xiaoyan yang tidak terima Sun Er dilecehkan oleh om-om cabul tersebut. Baru setelah Yolo menyatakan motifnya, Sun Er langsung tenang dan bahkan berterima kasih karena berpikir kembalinya Doki Xiaoyan baru-baru ini juga disebabkan oleh bantuan pria bertudung. Namun Sun Er tetap memperingatkan Yolo untuk tidak sekali-sekali menipu Xiaoyan karena jika sampai Xiaoyan tersakiti maka Sun Er tidak akan ragu untuk bertindak. 不要对他有一些别的念头。 不然薰儿不会放过你的，请相信我有说这种话的实力。 Setelah memastikan kalau Yolo tidak akan membocorkan pertemuannya dengan Sun Er malam ini, Tuan Putri Klan Gu itu akhirnya undur diri meninggalkan Xiaoyan yang kelepek-kelepek melihat sebesar apa perhatian Sun Er kepadanya. Melihat muridnya dimabuk asmara sedemikian rupa, Yolo kembali mengingatkan Xiaoyan untuk fokus kepada tujuannya menjadi lebih kuat. Xiaoyan harus pergi bersamanya dan berlatih di luar kota Wutan karena menurut Yolo, berlatih di tempat yang penuh cinta seperti kota kediaman keluarga Xiao itu hanya akan menghalangi Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat. 这种事可不是破事儿。再说，与变强也并不冲突。 Di sini tampak jika Yolo menyimpan perspektifnya sendiri dalam menilai perasaan cinta dan kasih sayang. Meskipun pemikiran Yolo tidak bisa sejalan dengan pikirannya sendiri, Xiaoyan tetap berterima kasih atas bantuan gurunya hari ini dan meminta Yolo untuk membuatkan pil pengumpulan ki agar dirinya segera bisa menembus ranah Doze. Sementara itu di wilayah keluarga Jiali, kepala keluarga alias Jialibi dibuat terkejut mengetahui Liu Xi telah dibunuh. Sebenarnya Jialibi tidak percaya jika pembunuhan Liu Xi dilakukan oleh keluarga Xiao karena orang terkuat di keluarga itu pun masih lebih lemah daripada dirinya. Namun berhubung ada kesempatan, kematian Liu Xi justru bisa dijadikan kambing hitam dan alasan untuk menghancurkan keluarga Xiao dari kota Wutan. 去，告诉奥巴帕，灭掉萧家的机会来了。 Sekarang kita balik lagi ke hutan tempat di mana Xiaoyan berkultivasi menyempurnakan ranah Dozikinya. Yolo menjelaskan jika kali ini sudah menjadi percobaan kedua Xiaoyan menembus ranah Doze. Jika sampai percobaan kali ini mengalami kegagalan lagi maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk menembus ranah Doze di masa depan. Setelah memahami penjelasan gurunya, Xiaoyan pun menelan pil pengumpulan ki dan memulai kultivasinya. Ketika itu di kediaman keluarga Xiao, tiba-tiba... Tiba-tiba saja ratusan bahkan ribuan anak panah menghujami kediaman keluarga Xiao dan membuat banyak murid mengalami luka parah bahkan terbunuh. Tidak menunggu lama, Jialibi dan Aoba pun muncul menyalakan genderang perang melawan keluarga Xiao. Seperti yang sudah direncanakan, Jialibi menyebut-nyebut kekuatan Xiaoyan yang semakin meningkat dan menuduh tuan muda ketiga Xiao itu telah membunuh tetua obatnya. Karena itulah Jialibi nggak mau ngobrol baik-baik dengan Xiaozan dan memilih langsung menghabisi keluarga saingannya tersebut. Dengan demikian baku hantam keluarga Xiao dan Jialibi pun dimulai. 一个不留！
Sementara murid keluarga Jiali dan keluarga Xiao saling baku hantam di bawah, dua kepala keluarga alias Xiaozan dan Jialibi melakukan pertarungan sendiri dan nampak jelas jika kultivasi Xiaozan masih berada di bawah Jialibi. Berkali-kali ayah Xiaoyan itu ditekan oleh Libi dan tidak mampu memberikan perlawanan yang seimbang, bahkan satu serangan yang dihempaskan oleh Jialibi mampu mengenai Xiaozan dengan telak. Di sisi lain, Xiaoyan yang kini masih serius menyelesaikan penembusan ranahnya yang masih berjalan dengan lancar hingga sekarang. Namun beberapa saat kemudian kultivasi murid Yolo itu harus terganggu dengan kedatangan Jia Liao dan antek-anteknya. Pada dasarnya, Liao tidak mampu menembus perlindungan Yolo terhadap Xiaoyan, namun konsentrasi langsung auto goyah saat mendengar keluarganya tengah dibantai dan ayahnya sedang baku hantam sengit melawan Liabi. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan menyudahi kultivasinya yang masih setengah jalan dan berencana untuk mengikut sertakan membantu ayahnya. Namun ketika Xiaoyan meminta bantuan Yolo untuk meminjamkan kekuatannya, guru itu malah menolak dan terus mengingatkan betapa krusial penembusan ranah ini untuk Xiaoyan. Di sisi lain, bagi Xiaoyan penembusan ranah ini justru bukan lagi hal yang prioritas. Apalah gunanya jika dia bertambah kuat namun saat dia datang, sudah tidak ada lagi anggota keluarga yang bisa diselamatkan. Disinilah guru dan murid itu mulai terlibat percekcokan yang cukup serius. Yolo teringat masa lalunya tepat saat seseorang yang sudah dianggap sebagai keluarga mengkhianatinya. Yolo tidak ingin Xiaoyan mengalami hal yang sama dan karena itulah Abayo meminta muridnya untuk tidak terlalu terbebani oleh keluarga. Mendengar gurunya berbicara sedemikian rupa, kemarahan Xiaoyan secara instan memuncak. Dia tidak tahu latar belakang dan masa lalu seperti apa yang membuat gurunya jadi sedingin ini, namun alasan untuk menjadi kuat adalah melindungi keluarganya dan hal itu mengartikan keluarga tidak akan pernah membebani dirinya. Masih belum menyerah, Yolo mengatakan jika keluarga sekalipun bisa melakukan pengkhianatan dan mengingatkan bagaimana keluarga Xiao merendahkan Xiaoyan selama 3 tahun hanya karena mengalami penurunan kemampuan. Meskipun begitu, Xiaoyan sadar selama 3 tahun dia direndahkan seperti sampah, ayahnya selalu ada di sana untuk dirinya, menyokongnya dengan apapun yang dia miliki, dan karena itulah Xiaoyan akan menolong ayahnya meski hal itu akan melukainya bahkan mengambil nyawanya. Tidak jauh berbeda dengan Xiaoyan, Yolo pun mengalami kegalauan luar biasa melihat betapa besar rasa sayang Xiaoyan kepada keluarganya. Dulu Yolo memiliki rasa itu, namun sejak dikhianati oleh murid kesayangannya sendiri, Yolo tidak lagi bisa memandang rasa cinta dan kasih lebih dari sekedar perasaan yang membebani. Sekarang kita balik lagi yuk ke adegan baku hantam antara Xiaozan dan Libi yang masih berlangsung dengan alot. Ketika itu Xiaozan sudah babak belur dan terluka parah akibat serangan-serangan Libi hingga tiba-tiba... Untungnya Xiaoyan datang membawa Liao di tangannya sebagai sandera untuk meminta Libi menyudahi serangannya kepada keluarga Xiao. Melihat anaknya berada di tangan Xiaoyan sedemikian rupa, Libi hanya menundukkan kepala dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Barulah beberapa saat kemudian Libi berjalan dengan tegap mendekati Xiaoyan dan bersiap membunuh Xiaoyan walau hal itu juga akan membunuh putranya. Nah, ternyata Jialibi memang tidak lagi memperdulikan keselamatan putranya dan menganggap kematian Liao akan menjadi pengorbanan untuk keluarga. Astagfirullah, sungguh orang tua durhaka nih Jialibi. Bahkan setelah mengambil nyawa anaknya sendiri, Jialibi tidak menyempatkan diri untuk berduka sesaat dan langsung meneruskan rencananya untuk membunuh Xiaoyan sebelum tuan muda keluarga Xiao itu tumbuh semakin kuat dan menjadi ancaman bagi keluarganya di kemudian hari. Ya ampun, benar-benar gak ada otak nih orang tua satu ini. Di sisi lain, Xiaozan bergerak dengan cepat ke hadapan putranya untuk melindungi Xiaoyan dari serangan Jialibi semampunya. Namun apalah daya, Xiaozan tetap tidak mampu menahan Jialibi terlalu lama dan tidak bisa mencegah kepala keluarga Jiali itu melepaskan serangan ke arah Xiaoyan.
Di saat yang sama Abah Yao dan cincinnya sampai ke arena baku hantam dan melihat bagaimana besarnya hati Xiaozan yang sudah siap sedia mengorbankan nyawanya untuk anaknya Xiaoyan. Perasaan dejavu terbesit di dalam hatinya. Teringat bagaimana di masa lalu dirinya juga tidak pernah pikir panjang untuk melompat ke hadapan Han Feng demi melindungi muridnya tersebut. Kali ini Yolo harus menahan napas ketika melihat Xiaoyan ternyata membuat ending yang berbeda dengan ceritanya dengan Han Feng. Ya, berbeda dengan Han Feng yang malah menikamnya dari belakang. Saat ini Xiaoyan justru berlari ke depan ayahnya dan bersedia menukar keselamatannya demi melindungi seseorang yang paling dia kasihi di dunia. Xiaozan juga tidak bisa menahan keterkejutannya dan kekhawatirannya melihat Xiaoyan terlempar keras pasca menerima serangan. Namun Jialibi tidak memberinya waktu bagi Xiaozan mengecek keadaan putranya dan langsung menghajar kepala keluarga Xiao itu membabit buta. Xiaoyan pun tidak bisa menolong ayahnya karena saat ini kesadarannya pun berada di ujung tanduk. Ketika itulah akhirnya Yolo pun tergerak hatinya melihat pengorbanan Xiaoyan dan memutuskan untuk membantu muridnya tersebut. Tepat ketika Jialibi hendak melayangkan serangan untuk menghabisi nyawa Xiaozan, Yolo sudah selesai mengambil alih tubuh muridnya dan langsung melesat lurus ke arah Jialibi untuk menahan tinju Jialibi dan balik menyerang bapak durhaka tersebut hingga terlempar dengan keras. Begitu Jialibi berada dalam kondisi submisif, Xiaoyan tidak mau membuang-buang waktu dengan penuh emosi melayangkan pukulan-pukulan ke arah Jialibi sebelum membuat kepala keluarga Jiali itu terlempas ke udara. Tidak selesai sampai di situ, Xiaoyan melanjutkan serangannya di udara dan membuat bapak-bapak nggak ada otak itu babak belur. Namun setelah meminjam kekuatan Yolo beberapa waktu, tubuh Xiaoyan mulai mengalami kerusakan akibat tidak mampu menahan kekuatan besar yang dimiliki gurunya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Yolo meminta Xiaoyan melanjutkan kultivasinya yang sempat tertunda dan menyelesaikan promosinya menembus ranah doze sementara dirinya akan melindungi Xiaoyan dari serangan-serangan Jialibi. Xiaoyan menuruti saran Yolo dan segera mengumpulkan energi untuk menembus ranah doze. Seketika kelebatan-kelebatan ingatan bagaimana dia menjadi sampah yang terus terbebani ayahnya selama 3 tahun berseliweran di pikirannya hingga akhirnya berkat kondisi kepepet dan hidup yang mati dipertaruhkan, Xiaoyan secara kilat mampu meninggalkan tingkat ke-9 Doziki. Dan dengan demikian, saat ini Xiaoyan secara resmi telah menjadi praktisi ranah doze. Melihat wujud asli pria bertudung yang begitu kuat itu, Jialibi tidak mampu menahan keterkejutannya. Namun rasa terkejut itu hanya singgah beberapa detik karena setelahnya Xiaoyan langsung membuat Jialibi pindah alam dengan tinju peledaknya. Beberapa saat setelah kematian Jialibi, Xiaozan terbangun dengan rasa penasaran bukan kepalang mendapat kabar dari Xiaoyan kalau gurunya telah membantu menangani serangan keluarga Jialibi. Setelah itu gaungan suara Yolo memenuhi kediaman keluarga Xiao berkomunikasi dengan Xiaozan sekaligus meminta izin secara resmi untuk membiarkan Xiaoyan mengikutinya keluar dari kota hutan demi berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi perjanjian 3 tahun. Setelah pertarungan dengan Jialibi yang sempat membuat Yolo dan Xiaoyan bertengkar, murid dan guru itu berusaha bicara heart to heart untuk lebih memahami satu sama lain. Yolo menjelaskan jika karena suatu hal dia harus terjebak dalam bentuk roh seperti saat ini. Untuk membangkitkan dirinya, Yolo membutuhkan bantuan seseorang yang mampu mempelajari teknik pembakaran dan mengelola berbagai api surgawi. Seseorang yang seperti itu akan memiliki kekuatan luar biasa yang membuatnya disegani dan ditakuti oleh semua orang di benua Doki. Teknik pembakaran adalah sesuatu yang telah membuat Han Feng dibutakan oleh kebencian dan memaksa Yolo melewati pahitnya pengkhianatan. Namun setelah puluhan tahun berlalu dan mendapatkan kesempatan hidup yang kedua kalinya, Yolo pun memutuskan untuk mewariskan teknik tersebut kepada Xiaoyan. Meskipun secara pribadi, Yolo ingin Xiaoyan mewarisi teknik pembakaran, namun pembuat pil kuat itu tetap menyerahkan semua keputusan akhirnya kepada Xiaoyan. Setelah menimbang, mengingat, meraba, dan menerawang, akhirnya Xiaoyan pun membulatkan tekad untuk menjadi pewaris teknik pembakaran. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, Xiaoyan pamit kepada Sun Er dan bapaknya untuk pergi keluar kota bersama Yolo.
Edian, iya akhirnya selesai juga season spesial BTTH ini. Ternyata lumayan beda juga ya plot BTTH The Origin ini sama season pertama. Nah tenang aja, meskipun season spesialnya udah kelar, tanggal 31 nanti kita akan langsung disambut sama BTTH season kelima dan bisa ketemu lagi dengan Cailin si Eneng super ular cantik itu loh. Jujur sih, sumpah kalau dibanding semua karakter cewek yang ada di BTTH ini, Aing lebih suka sama Sun-Er. Kayak lebih menggoda gitu, dingin, perhatian, manja, dan overpower. Blok, gimana? Udah gak sabar sama kelanjutan cerita BTTH season kelima?